Tapi sebelum kita menyaksikan video ini, saudara jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, dan juga beri komen. Dan boleh sharekan kemana saja, menjadi berkat buat banyak orang. Saya mau tanya ibu ini dulu ya. Ibu kan sebelum mau dibaptis ini kan latar belakangnya agamanya Islam. Coba ibu kesaksian gimana bisa percaya Yesus? Saya ini percaya dengan Yesus ini gagal tangan aja. Singkat aja, ya. Tangan saya patah itu ya bisa disembuhkan sama disembuhkan Tuhan. oleh Yesus. Oke, pertolongan Yesus. Jadi ibu percaya bahwa Yesus inilah yang maha kuasa juru selamat yang menyembuhkan. Sekarang ibu mau ikut Yesus nih, harus dibaptis. Ibu dibaptis ini dipaksa atau terpaksa? Saya kemauan saya sendiri. Kemauan saya Tidak ada sendiri. paksaan. Oke, jadi sebelum dibaptis kita pelajaran baptisan dulu Bu ya. Ya. Oke. Jadi baptis itu ya perintah Yesus. Itu kita baca di dalam Matius 28. Matius 28 saya bacakan ya. Itu perintah Yesus. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi kalau orang mau ikut Yesus, perintahnya baptis dulu. Ya, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi di sini dikatakan pergi beritakan Injil kepada semua makhluk. Makhluk itu kan sebenarnya segala yang bernapas makhluk, termasuk hewan kan. Masa hewan kita layani? Nggak mungkin dong. Jadi artinya gini, semua yang nggak ikut Yesus itu masih makhluk. Itu ya. Jadi setelah ikut Yesus baru nggak makhluk lagi, baru manusia. Manusia Tuhan, manusia Allah. Ada ayatnya di 1 Timotius 6 ayat 11. Hai manusia Allah, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi yang percaya baptis selamat, yang nggak mau percaya ya nggak dibaptis tapi dihukum. Kita baca singkat-singkat aja, nanti di rumah dipelajari lagi ya. Terus dikatakan, kita lanjutkan aja, Yesus sendiri memberi contoh ya. Yesus sendiri memberi contoh. Sebagai anak manusia kita langkap-langkap aja ya, karena hari udah mau hujan. Yesus sendiri memberi contoh di Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 13 ayat Matius 3 ayat 13 ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya, bla 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 bla. Terus saya akan bacakan. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menghadapi seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus dibaptis bukan untuk tanda pertobatan atau bukan untuk pengampunan dosa. Yesus dibaptis hanya beri teladan, beri contoh supaya kita melakukan yang sama gitu. Di sini dikatakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Ya, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Terus ia melihat Roh Allah seperti burung merpati atasnya dan seterusnya dan sebagainya ya. Jadi Yesus dibaptis bukan untuk pengampunan dosa, tapi dia beri contoh. Beda dengan kita. Ya. Dalam baptisan di situ dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 38. Ini Kisah Rasul 2 ayat 38. Saya kebacakan ya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi syarat pertama kalau mau dibaptis itu adalah ada kerinduan, ada kemauan mau bertobat dulu, gitu loh. Baru di sini katanya berilah dirimu masing-masing. Artinya berarti nggak dipaksa. Jadi kalau anak kecil ya terus dibaptis, itu kemauan dia atau orang tuanya? Orang tua kan? Karena saya ketemu ada orang
Kamu udah dibaptis? Sudah. Kapan? Nggak tahu saya kapan. Tapi kata orang tua saya sudah. Nah, kira-kira umur berapa? Kata orang tua saya umur 2 tahun. Nah, berarti kalau dari ayat ini orang yang tahu pertobatan baru dibaptis, ya. Orang yang tahu bertobat, yang tahu dosa mana nggak dosa, itu yang dibaptis, yang mau bertobat, ya. Terus dikatakan di sini kalau kita baca seterusnya di dalam Roma 6 ayat 3-nya, kita lengkap aja ayatnya. Roma 6 ayat 3. Roma 6 ayat 3 ya. Nah, dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, jadi saudara, karena ini udah mau hujan, jadi baptisan itu artinya baptiso. Kita tenggelam, dibaptis, dibangkitkan oleh kuasa Tuhan, oleh kerja kuasa Allah, ya. Nah, nanti ini di sini ada kata baptizo, ya, pelajari di rumah. Nah, terus kita baca satu ayat lagi, Kolose 2 lah, Kolose 2 ayat 12, ya, Kolose 2 ayat 12. Nah, ini hujan kan? Haleluya, hujan kan? Ya, nggak apa-apa, sini. Hujan kan? Hujan, seru. Tapi nggak apa-apa, itu seru itu hujan. Ya. Lanjutkan. Nggak apa-apa itu, bagus itu. Jadi kata baptisan itu kalau di bagian 2 itu dari baptizo. Baptizo itu artinya, woi, ambil. Lah. Jadi kata di sini nomor 2, di sini baptizo. Baptizo artinya ditenggelamkan dan diangkat, ya. Nah, jadi kalau orang dibaptis itu, kalau kita lihat Roma 6 ayat 3 sampai 4. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Nah, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus. Di sini yang saya mau bahas dikuburkan, ya, demikianlah dan demikian kita telah dikuburkan. Saya mau tanya nih sama semua ini, kalau kita misalnya ngubur kucing atau ngubur apa, kepalanya aja atau semuanya dikubur? Semua. Jadi harus tenggelam, ya, baptisan itu tenggelam, dikuburkan, ya, di sini gitu. Nah, terus sebenarnya di Perjanjian Lama ada bayang-bayangan baptisan itu. Itu kalau kita baca itu ada ayatnya di dalam. Nah, di sini dikasih tahu ayatnya. Seperti orang Israel yang melintasi laut, ya, itu hanya bayang-bayang aja, ya, gambaran laut mati, ya. Kalau kita baca di dalam Kolose 2 ayat 10, 12, Kolose 2 ayat 10, Kolose 2 ayat 10, ya, di sini dikatakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh dosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, ya. Jadi kita mau ikut Tuhan itu harus menanggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Terus di sini dikatakan setelah itu kita ngambil keputusannya apa? Kita dibaptis. Amin. Baptis. Jadi saya singkat-singkat aja, baptisan itu sebenarnya pertama itu tanda pertobatan, ya, tanda pertobatan. Jadi bukan pertobatannya, tanda kita mau bertobat dibaptis. Terus baptisan itu perintah Yesus, ya, perintah Tuhan amanat agung, yang percaya harus dibaptis. Nah, jadi kalau nggak percaya nggak usah dibaptis, yang percaya yang dibaptis, yang nggak percaya nggak usah dibaptis. Baptisan itu untuk kita. Nah, pertama, ya, saya mau tanya,
Nah, banyak ya ibu ya. Yang ibu tahu tadi yang saya sampaikan, kenapa kita harus dibaptis? Kita punya dosa, bahkan kita jangan punya dosa lagi. Harus bersih. Oh, bersih ya, harus bersih ya. Oh, harus apa? Harus bersih. Harus bersih. Tadinya kita kotor, kita akan dibaptis harus bersih lagi. Jangan sampai terulang lagi yang kotor itu, jangan diulangkan lagi. Oh ya, bersih. Tapi arti baptisan apa tadi? Maksudnya kenapa dibaptis coba tadi? Yang kita ajarkan tadi pertama. Ini ada kan di bagian satunya? Ya karena perintah dari Tuhan Yesus. Perintah dari Tuhan Yesus. Baptisan yang benar itu seperti apa, Bu? Baptisan yang benar menurut yang saya sampaikan tadi. Cara baptisan yang benar menurut yang saya sampaikan. Baptisan yang benar, kita harus dibaptis dengan hati tulus. Tidak dipaksa dengan orang, tapi keyakinan kita sendiri. Iya, itu yang bagian lainnya. Kita baptisan yang benar kan gini, ada orang bilang gini, Bu. Sudah dibaptis kapan? Gak tahu. Lu taunya dari mana? Mama gua bilang umur 2 tahun. Karena kita itu kan dibaptis, kalau dari kecil kita kan dipaksa dengan orang tua. Kalau udah dewasa kan kepercayaan kita sendiri. Iya. Cara baptisan menurut Alkitab gimana? Cara baptisan menurut Alkitab? Cara baptisan itu agak kenceng dikit. Meninggalkan yang bukan caranya. Caranya. Cara baptisan bagaimana? Kan ada orang bilang dicelupin. Dicelupin. Tenggelam. Ya. Dikuburkan bersama Kristus ya. Tadi udah ada ya. Terus baptisan itu tanda apa tadi saya sampaikan? Baptisan tanda apa? Kita kan kita mau bertobat nih. Tapi kan bertobat itu kan panjang nih hari-hari. Nah, sekarang kita dibaptis sebagai tanda apa? Keselamatan. Ya, tanda apa? Keselamatan. Tanda kita mau diselamatkan sama Tuhan Yesus Kristus. Ini di sini yang lebih tepat ya. Tanda apa? Yang saya sampaikan tadi, tanda apa? Ya, tandanya barang siapa yang udah dibaptis akan diselamatkan. Ya, tandanya dia akan diselamatkan. Ya, enggak baptisan untuk menjadi tanda apa? Meninggalkan dosa yang lama. Tobatan. Ya. Jadi meninggalkan dosa-dosa lama. Baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Ya, untuk meninggalkan yang dosa-dosa yang lama. Supaya kita hidup baru. Ya. Jadi itulah baptisan. Oke, mari kita doa sebelum dibaptis. Setelah dibaptis apa yang kita terima tadi? Di bagian C. Menerima janji Allah ya. Terus terlepas dari murka Allah. Kita terlepas dari murka Allah. Seharusnya kita dapat murka Allah karena dosa-dosa kita. Gitu loh, lewat penebusan Yesus di atas Golgota kita menerima keselamatan. Tetapi untuk kita betul-betul ini mau janji nih sama Tuhan nih. Janji Tuhan, gue mau ikut Tuhan ini. Tandanya baptis dulu gitu loh. Berpaling lagi. Lebaran berpaling. Gimana? Ntar kalau udah dibaptis kebanyakan pakai aja topi berpaling. Topi ajinya mana? Pakai aja. Nggak apa-apa. Ya, jadi gitu ya. Oke, kita doa ya. Haleluya. Doa kita. Tuhan Yesus, saya percaya baptisan hari ini baptisan ilahi. Walaupun hujan deras, tapi kami yakin hujan tidak menghambat untuk mereka dibaptis. Dan saya percaya baptisan ini membuat mereka semakin cinta Tuhan karena tanda pertobatan. Mereka ngambil keputusan bertobat untuk ikut Yesus. Terlebih Tuhan, mereka dikuburkan bersama Kristus dengan dibangkitkan oleh kerja kuasa Tuhan, sehingga mereka tidak lagi hidup dalam dosa tapi hidup dalam Yesus. Karena yang ditebus bukan dosanya tapi manusianya,
supaya tidak lagi ikut dosa tapi ikut Yesus. Kuasa setan, iblis, roh jahat apapun yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat baptisan hari ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, baptisan hari ini dalam pimpinan-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang kudus kami berdoa. Amin. Oke ya, kan tempat baptisan saudara. Ini mereka sudah di sana semua ya. Ini tempat baptisannya tuh. Nah. Ya, disinilah tempatnya karena hujan ya. Hujan, tolong dirapiin. Ya, kita tunggu sebentar hujan ya, saudara. Kita tunggu sebentar hujan. Hujan lebat sekali. Nah, ini mereka-mereka yang mau dibaptis tapi hujan lebat. Sini Pak, sini Pak. Kita libas saja hujan-hujan apa bagaimana ya? Salah, nunggu hujan lama sekali. Yang sana. Salah, nunggu hujan lama sekali. Yang sana. Salah, nunggu hujan lama sekali. Yang sana dalam. Sini cepat. Nunggu hujan lama sekali saudara, karena dalam. Sorry sampai ini pun ke bawah saya lagi. Aduh. Sini. Nah. Ya. Gas itu guys. Semua di sini. Semua. Agak cepat hujan soalnya. Kita tunggu lama kali ini nanti. Oke. Nah, saudara yang sana dalam sekali sana. Dekat masjid tuh dalam. Jadi kita nggak usah yang dekat masjid lah. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Hujan tidak akan membatasi saya untuk membaptis orang. Karena hujan tidak akan membuat kami mati dan hujan tidak bisa memberi hidup. Yang memberi hidup adalah Yesus. Oleh sebab itu kami akan membaptis ibu ini Tuhan, karena firman-Mu berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu hari ini aku membaptis ibu ini yang kuganti namanya Hana. Aku membaptis dia dalam nama Yesus, nama yang lalu, nama yang dulu-dulu sudah dikuburkan. Sekarang dia bangkit dalam nama yang baru, dalam karakter yang baru, dalam hidup yang baru, yaitu Hana. Hari ini aku membaptis Hana di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Aku berdoa. Haleluya. Saudara, dia ngambang saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia ngambang saudara. Dia pajang saya saudara. Dia ngambang saudara. Ayah rahasia ngambang saudara. Lihat, dia nggak bisa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dia dijamah Tuhan, dia diurapi. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Lihat saudara, dia ngambang. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Ibu doa dulu ya, saya baptis satu lagi ya. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa
Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Lihat saudara, dia ngambang. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Doa dulu ya, saya baptis satu lagi ya. Sini. Haleluya. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang. Karena firman-Mu berkata, mereka yang percaya baptis dalam nama Yesus selamat, yang tidak percaya dihukum. Oleh karena itu hari ini aku membaptis dia. Aku mengganti namanya Petrus, batu karang yang kokoh, supaya dia berkemenangan dalam menghadapi apapun Tuhan. Karena amanat agung berkata, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Oleh sebab itu aku membaptis mereka, membaptis Petrus ini di dalam satu nama Yesus Kristus. Aku membaptis di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, si Petrus tidak ngambang. Haleluya. Bisa terjadi sekarang. Yesus zaman. Ibu ikuti doa saya. Sini. Apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu rasakan? Sini. Ibu rasanya apa? Goyang-goyang kayak dasar ada yang jorokin. Oh, gitu. Padahal saya nggak ada apa. Maksudnya kenapa ngambang gitu terus pegang saya? Kayak ada yang Angkat, oh luar biasa, Tuhan Yesus biasa. Haleluya. Nama Ibu sekarang siapa? Hana. Haleluya. Hana ya. Haleluya. Apa yang dirasakan? Hah? Buka aja bentar. Apa? Luar biasa. Sekarang namanya siapa? Petrus. Oke, mari kita doa. Satu-satu. Ikuti. Tuhan Yesus, saya berjanji, saya menjadi pengikut Yesus yang sejati. Saya meninggalkan semua yang tidak benar, yang tidak disukai Tuhan. Saya mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Ibu Ana, Tuhan Yesus, saya percaya sebagai Hana, saya akan menang bersama Yesus. Di dalam Yesus, saya tidak gentar. Apapun akan saya hadapi bersama Yesus. Kita tunggu sampai kapan kita baru selesai? Udah. Buat saudara semua yang punya hati misi, mungkin Anda tidak bisa menjalankan seperti saya, Anda tidak bisa melakukan seperti saya, tapi minimal Anda bisa mendukung pelayanan dengan dana. Oleh sebab itu aku berdoa hari ini, siapapun di antara saudara, biar digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dana, karena kami akan pergi ke wilayah-wilayah lain lagi, saudara. Bahkan ada wilayah-wilayah tertentu di daerah-daerah tertentu yang kami mau buka posko-posko, sehingga mereka-mereka bisa tertampung yang kita sudah layani. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu
besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang, janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya, tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya, dia berikan semua. Kalau saudara memberi dikit, 50.000, tetapi sementara ada puluhan juta uang saudara di bank, itu tentunya Anda tidak cengli. Oleh sebab itu saudara, mari kita dukung misi Injil Kerajaan ini. Lihat video-video kami. Kami begitu bekerja keras terus hampir setiap hari, tidak ada liburnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Aku berdoa buat semua saudara di situ. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah semua mereka yang mendengarkan ini, supaya mereka punya hati yang betul-betul mengasihi Kristus. Oh, mereka mau mendukung pelayanan misi Injil Kerajaan Tuhan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Berkati mereka yang sudah memberi, berkati juga yang belum memberi, di lain waktu mereka bisa memberi. Yang sudah subscribe metanoia, Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari coronavirus, jauhkan mereka dari segala bahaya malapetaka. Berkat Tuhanlah mengalir limpah atas mereka. Dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.